Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan. Sama dengan saya. Jadi bagaimana kita meninggikan Yesus Kristus, kalau saya kembali ke negeri celaka ini akan menjadi bangsa. Sampai sekarang Menteri Marmut itu belum menangkap Somat, diomongkan harus supaya saya kembali katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang. Seperti biasa, akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Seperti Babang Udin kita dan juga Kosman bin Sunet, serta Oten-Oten lainnya yang selalu kesusahan dalam hidup. Oke, di kesempatan ini kita akan membahas tentang Saipudin ya, yang kembali mengeluarkan fitnahan yang sangat luar biasa kejam. Jadi ini Saipudin tidak henti-henti mengeluarkan serangan demi serangan dan hujatan demi hujatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kali ini Udin mengatakan bahwa Indonesia adalah negara celaka. Ya, jadi Indonesia ini sudah menjadi negara yang celaka. Jadi Indonesia ini nggak memberkati, nggak punya berkat bagi warganya. Jadi nggak diberkati oleh Tuhan ya, tapi Tuhan versinya Saipudin ya. Jadi dikatakan Indonesia nggak diberkati. Padahal kita tahu bagaimana Indonesia ini punya kekayaan alam yang luar biasa. Negara-negara lain iri dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia. Tetapi sebelum kita lanjut, kita tonton dulu video pernyataan dari pendeta besar Saipudin Ibrahim ini agar teman-teman tahu dan teman-teman melihat langsung ya bagaimana Saipudin ini menghina negara kita, terutama Oten-Oten. Buka mata kalian besar-besar, buka telinga kalian bagus-bagus, kalian lihat Saipudin ini menghina tanah air kita. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman. Silakan Anda berdoa untuk Indonesia. Tapi saya harus tegaskan, Indonesia negara celaka kalau mereka tidak percaya dengan Yesus Kristus. Demo akan terjadi beruntun terus-menerus. Karena kita telah membangun dengan kurikulum sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi sebuah kurikulum yang jahat. Pelajaran agama itu semua tipu-tipu. Ya, nah, pendeta gila katanya. Enggak apa-apa. Pendeta-pendeta banyak dosanya. Serem. Sama dengan saya pikirkan betapa seremnya kalau saya kembali ke negeri celaka itu. Sampai sekarang Menteri Marmut itu belum menangkap Somat supaya saya kembali. Dan saya akan merasakan betapa ngerinya siksaan itu. Dihina dan diejek. Saya dijebloskan ke dalam penjara. Dan mereka akan rame-rame memukul saya. Haleluya. Ia terpisah daripada pengikutnya. Ketika dia ditangkap itu, semua muridnya kabur. Ia berpisah dari keluarganya. Ia berpisah dari teman-temannya. Ia juga berpisah dari bapaknya di sorga. Dan tempat yang keempat adalah di tempat di mana mati dan disalibkannya. Di Golgota, artinya tempat tengkorak. Tengkorak semua. Bahaya. Bahaya. Orang Yahudi ingin membuatnya
supaya dia seburuk-buruk mungkin. Yahudi ini jahat. Celaka Yahudi itu. Lukas 23 ayat 23, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Salibkan! Salibkan! Tangkap Saifuddin Ibrahim, tangkap! Gebukin Ade Armando, si Ziaul Haq itu. Dia memukul dengan Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar dia menonjok orang. Nonton itu video-video penyiksaan ISIS. Jahat sekali. Dan kalau nembak orang itu pakai Allahu Akbar, dor. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Persis Yahudi itu yang benci kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka menang atas teriakan itu dan Yesus disalibkan. Orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, mati di atas kayu salib. Ini hal yang keempat. Hal yang kelima, orang-orang di sekitar kematiannya. Adapun saya cerita tentang Islam, saya menyerang ajarannya. Ajarannya inilah yang menjadi celaka bagi bangsa kita. Makanya saya bongkar terus ajaran itu. Maafkan saudara-saudaraku yang Kristen yang tidak biasa mendengar kata-kata itu. Tetapi ini harus saya lakukan supaya Indonesia menjadi negara berkat, bukan negara celaka. Anda masuk mulai dari kantor kelurahan, desa, kecamatan, kantor bupati, semua tipu-tipu, penjahat semua. Tidak ada yang mau hidup dengan uang dan gaji yang sudah diberikan oleh negara. Nggak ada yang mau, saudara. Saya sudah bayar pajak di negara celaka ini. Dan jangan sampai Anda dilemparkan ke dalam lautan api karena namamu tidak disebut. Siapapun yang mendengar khutbah saya, buka hatimu, terima Yesus Kristus. Jangan keraskan hatimu. Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana Babang Udin kita menghujat negara kita sendiri, negara yang merupakan tempat tanah lahir dia juga. Ya, karena dianggap negara Indonesia sekarang tidak bersahabat dengan dirinya, menjadikan dia DPO, menjadikan dia buronan. Ini membuat Saifuddin ngamuk, berang ya. Dia sangat murka melihat bahwa dia tidak diterima oleh Indonesia. Ini ibaratnya kayak anak kecil yang tidak mendapatkan keinginannya di kelompoknya, ya, di tempat dia biasa main, di tempat dia biasa berkumpul, itu nggak terima dia, nggak setuju dengan ide-ide dia. Maka Saifuddin langsung ngamuk-ngamuk, langsung mengatakan, ini kelompok nggak benar ya, wah kalian ini memang perusuh, kalian ini orang-orang nggak benar gitu. Terus dia menjelek-jelekkan perkumpulan temannya itu ke tempat yang lain, ya. Dia mencari teman baru, terus dia menjelek-jelekkan teman lamanya, kelompok teman lamanya. Itulah yang sedang dilakukan oleh Babang Udin ini. Dan dia mencoba mempengaruhi beberapa teman lamanya untuk keluar ya dari grup tersebut dan ikut dia pindah di grup baru. Yang padahal sampai sekarang pun nggak ada yang mau menerima dia. Oke, di sini ada Gus Andi ya. Assalamualaikum buat Gus Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, mungkin tanggapan Gus Andi melihat gaya baru Saipudin, tapi saya agak salut ya. Ini kok rambutnya turun ya? Yang di video ini dia rambutnya kok turun gitu kayak Superman. Apakah dia pengen menjadi Superman baru atau gimana? Terus yang kedua, kita melihat pola Saipudin ya. Jadi pola Saipudin ini dia kalau siang hari ya dari pagi sampai siang masih normal, sampai sore lah masih normal. Tapi nanti waktu malam ya, artinya sama kita kan selisih kurang lebih 12 jam lah. Ya, dia mundur 12 jam yang lalu. Jadi kurang lebih nanti kalau udah di tempat kita pagi, artinya di tempat dia kan malam. Kayak sekarang ini. Kayak kita ini kan sekarang jam 12 siang, di tempat dia tuh jam 10 malam. Ya, tempat dia ini jam 10 malam nih. Bentar lagi kumat nih. Ya, bentar lagi ini jam 10 malam sampai jam 2 pagi di tempat dia. Itu bentar lagi dia pasti akan buat video yang aneh. Karena itu kan jam tidur harusnya. Ya, jam tidur dan dia nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur, nanti dia akan buat statement-statement yang aneh dan dia akan dihinggapi oleh roh-roh. Ya, ada roh-roh yang mengganggu dirinya dan membuat si Saipudin mengeluarkan statement-statement aneh. Ya, memang polanya saya lihat seperti itu. Dari Gus Andi, mungkin tanggapannya kepada video yang mengatakan bahwa Indonesia ini ya tidak diberkahi, Indonesia ini adalah negara celaka. Tanggapannya Gus Andi? Terima kasih. Bang Jul ini kok makin lama makin anu ini. Memposisikan aku seolah-olah jadi oposisinya Mbah Udin. Tapi kan muridnya Mbak Udin. Iya Bang Jul. Jadi semenjak dia atau beberapa saat dia sebelum keluar negeri, dimulai sejak dia ngurusin perkaranya si KC itu, kayaknya disitulah dimulai titik penurunan si Udin ya. Dari dulu sih tidak naik sih. Cuman kejatuhannya itu dimulai saat dia ngurusi perkaranya si KC. Sebelumnya dia bilang, gak usah pakai pengacara lah. Ngabis-ngabisin tenaga, nanti hasilnya sia-sia. Tapi ketika dia punya peluang ngurusin donasi, Bang Jul, dia ambil posisi itu. Dan ternyata ketika dia ngurusin donasi, dia ngurusin kasus KC itu yang berhasil, yang sukses itu cuma soal donasi. Itu pun suksesnya buat dirinya, bukan buat si KC. Sementara urusan perkaranya, sebelum divonis pun dia sudah kabur karena dia tahu hasil akhirnya itu pasti kacau, pasti tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan di situ dimulailah Bang Jul, dia mulai menyerang teman-temannya dahulu, seperti pengacara si KC, itu diserangnya juga, keluarga KC diserang, Febri diserang. Kemudian untuk mengalihkan perhatian, dia mulai bikin isu-isu baru untuk mengalihkan perhatian, dimulai dengan isu atau usulan dia untuk menghapus ayat suci Al-Quran. Disitulah Bang Jul, sesuai dengan omongan Bang Jul dahulu, dia tidak menduga kontennya dia soal penghapusan ayat suci Al-Quran dengan narasi yang sangat menghina Islam itu akhirnya menjadi viral dan menjadi persoalan hukum. Di situ dimulai. Jadi setelah dia dilaporkan ke kepolisian, setelah adanya respon dari Pak Mahfud MD itu, di situ dia mulai gamang, mulai kacau, dia akhirnya menghujat semuanya. Sampai sekarang yang belum dihujat yang mana Bang Jul? Hampir semuanya sudah dihujat itu. Mulai Pak Mahfud MD, kemudian teman-temannya, polisi, kejaksaan, penegak hukum, Persekutuan Gereja Indonesia, tokoh-tokoh di publik ini, semuanya dari Sabang sampai Merauke ini hampir semuanya kena. Dan yang terakhir kemarin itu yang dihujat oleh dia sendiri, itu ibunya sendiri Bang Jul, ibunya sendiri. Itu kan luar biasa ini, anak durhaka ini. Dan akhirnya ini mulai memuncak lagi. Sekarang yang dia hujat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara celaka. Seharusnya dia kalau konsisten ya dengan itu, ya nggak usah jadi warga negara Indonesia lah, nggak usah jadi warga negara Indonesia. Karena kita tahu Indonesia itu negara yang luar biasa, masyarakatnya hidup dengan damai,
punya adab ketimuran, punya sumber daya manusia yang luar biasa, sumber daya alam yang tak terhingga. Meskipun dalam sebuah negara tidak mungkinlah semuanya akan sempurna, tidak mungkin, selalu ada kekurangan untuk hal-hal tertentu. Tetapi secara umum Indonesia negara yang luar biasa, indahnya, luar biasa bagusnya. Jadi perkataan celaka oleh si Udin itu karena frustasinya dia, karena sekarang dia hidup menggelandang tanpa ada yang menemani, hidup dalam kesulitan. Kalau siang dia tidak punya pekerjaan, gabrul terus, kalau malam tidak bisa tidur, akhirnya karena memang otaknya sama dengan mukanya rusak, semakin malam kontennya semakin gak karuan, Bang Jul. Dan yang terakhir yang dihina itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita berharap penegak hukum di Indonesia dengan segala upayanya yang maksimal segeralah jemput si Bahudin untuk dibawa ke Indonesia untuk diperiksa dalam dua hal, diperiksa secara hukum dan diperiksa kejiwaannya. Itu Bang Jul. Oke, kalau kita bilang ini kan Bang Udin ini sebenarnya cuman ini ya, bentuk depresi dia, itulah hina Indonesia. Dia bilang kalau Indonesia mau jadi negara yang diberkati Tuhan harus menerima Yesus. Jadi dia menganalogikan kalau Indonesia itu akan jadi negara penuh berkah kalau ikut Yesus gitu. Padahal kita tahu ya bagaimana negara-negara di Timur Tengah yang notabene itu bukan mayoritas lagi, full tapi ya, full Islam gitu. Ada beberapa negara yang Islamnya 100%. Itu diberkahi ya dengan kekayaan alam yang luar biasa. Contoh Bahrain, ya Qatar, Uni Emirat Arab. Mereka tuh hidup dengan sangat berkelimpangan. Penduduk aslinya nggak perlu kerja, yang kerja bule-bule, dan mereka santai-santai saja, wah uangnya luar biasa. Ya, kita tahu bagaimana luar biasanya negara-negara Timur Tengah yang berhasil mengelola uangnya ya, mengelola minyaknya dan kekayaan alam lainnya. Beda sama negara yang sebagian mungkin ada yang baku hantam, itu pun karena berebut, ya karena diprovokasi oleh orang-orang luar, terutama Amerika. Ya, bagaimana Amerika memprovokasi sehingga mereka berantem sesamanya. Tapi kalau negara yang istilahnya masih kekuasaannya cuma terpusat, itu biasanya cenderung aman. Itulah contoh kayak di Irak sekarang itu blunder besar. Bahkan Donald Trump sendiri mengatakan ini kesalahan Amerika. Zaman dulu di sana tuh aman. Kenapa? Nggak ada yang berani jadi penjahat. Nggak ada yang berani jadi penjahat karena nanti pasti akan diburu sama Saddam Hussein. Semua orang tunduk sama Saddam Hussein. Jadi negaranya cenderung aman. Cenderung tidak ada yang aneh-aneh. Begitu nggak ada Saddam Hussein, semua orang berantem, pengen jadi pengganti, pengen jadi pemerintahan. Ya, pengen jadi diktator yang baru. Semua berantem. Sampai sekarang berantem terus. Begitu juga dengan Libya ya. Zaman Gaddafi, itu dulu negara Libya itu negara makmur, negara kaya, maju. Ya. Begitu juga dengan Suriah. Suriah itu kan peninggalan dari zaman dulu. Ya, bahkan di Quran kita tahu ya, yang disebut dengan Syam itu mana kan. Damaskus itu kota luar biasa. Jadi semua negara-negara Islam juga diberkahi dengan luar biasa. Sedangkan negara Oten, ya cobalah, apakah diberkahi sebegitu luar biasa? Diberkahi, tapi kalau bicara alam, sebagian kalah. Kita harus akui itu ya, dan Oten-Oten juga akui. Terus Indonesia. Indonesia tuh luar biasa loh, negara yang luar biasa. Kita subur dibandingkan Asia Tenggara lainnya. Gus Handi kalau pergi ke daerah Asia Tenggara lain ya, di kayak contoh Laos, Kamboja, ya itu sedih loh. Mereka itu cuma sepanjang Sungai Mekong itu yang bisa ditanam, yang bisa subur, yang bisa istilah bercocok tanam. Sedangkan daerah lain itu gersang, tanah merah, tanahnya tuh kayak kalau di Indonesia tuh kayak di Batam sama di NTT sana lah, tanahnya tuh kurang bisa untuk nanam, ya nggak subur gitu. Indonesia luar biasa suburnya, Malaysia subur, ya Thailand juga subur. Jadi kalau si Saifuddin mengatakan harus jadi Oten dulu, dari mana datanya gitu? Ya Indonesia nggak diberkahi gara-gara bukan jadi negara Oten. Apakah dengan menjadi Oten malah itu akan menjadikan Indonesia diberkahi? Enggak. Ya nggak akan diberkahi juga kok. Malah tambah dilaknat mungkin kalau kita bilang ya. Terus
Dibilang Indonesia negara celaka. Inilah orang yang kalau udah tersepak dari kelompoknya, maka dia akan menghujat kelompoknya. Ya, keluarganya dihina, semuanya dihina, orang Bima gitu. Bayangkan, Bima itu kan kampung halaman kamu, separah-parahnya kita. Masa kita hina kampung halaman kita sendiri? Biasanya kampung halaman itu menjadi tempat kita pulang ya, untuk terakhir misalnya. Kalau kamu misalnya udah gagal di mana saja, seperti Udin sekarang gini kan, jadi buronan di mana saja, biasanya tempat yang masih mau menerima kita, itu kampung halaman kita. Ya, kalau kita udah istilahnya kayak Udin gitu kan, di mana-mana jadi pelarian. Biasa kampung halaman, tempat terakhir pulang. Sedangkan saya Pudin ya udah nggak bisa pulang dia ke Bima karena kan orang Bima sendiri udah geram sekali sama dia. Inilah orang yang kacau sekali gitu ya, kacau sekali sampai istilahnya dia yang memutuskan sendiri jembatan untuk pulang, jembatan dia untuk bisa kembali gitu ya. Dia yang putusin itu. Istilahnya semua ya dia yang hancurin. Kalau kemarin waktu dia viral pertama, mungkin masih terbuka pintu-pintu dia untuk kembali rukun, kembali bisa damai gitu kan. Kalau dia pulang Indonesia paling jalani hukuman beberapa tahun. Kalau dia minta maaf mungkin ya 2 tahun lah masuk penjara. Di dalam penjara 2-3 tahun pun mungkin dia masih bisa mengumpulkan uang donasi sebanyak-banyaknya sama seperti dulu. Tapi kali ini pintu itu benar-benar dia tutup. Ya, dia yang tutupin sampai ya nggak bisa pulang lagi dia. No turning back ya, nggak ada lagi jalan untuk kembali. Oke, mungkin dari Gus Andi ada lagi tambahan untuk si Saipudin untuk konten Indonesia Negara Celaka? Begini Bang Jul, kalau dalam Al-Quran itu kan tipologi satu daerah yang dianggap itu penuh keberkahan itu ya, baldah lah, bukan negara lah, tapi satu wilayah, satu daerah yang sekarang itu diterjemahkan sebagai state atau negara itu apa sih barometernya Bang Jul? Aminatan, aman, mutmainatan, tentram, baldatun thayyibatun, satu negara yang indah, yang situasinya menyejukkan, harmonis, penuh keberkahan. Jadi kesuksesan sebuah negara itu sebenarnya pada itu. Terciptanya keamanan, ketentraman, kehidupan yang harmonis, masyarakatnya bahagia, sejahtera. Adapun soal teknologi, soal kemajuan ilmu pengetahuan itu kan hanya sarana, Bang. Tujuannya adalah terbentuknya kesejahteraan masyarakat, keadilan hidup di masyarakat, keamanan, situasi harmonis. Dan di dunia ini kalau kita lihat sulit untuk mencari satu negara yang kayak Indonesia. Meskipun dari sisi teknologinya mungkin kalah dengan negara-negara maju. Tetapi tujuan dari pembentukan sebuah negara kan itu. Bisa dilihat di pembukaan Undang-Undang Dasar, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kan itu tujuannya. Tidak semata-mata soal teknologi. Kalau punya kemajuan di bidang teknologi tapi kehidupan masyarakatnya itu kacau, tidak ada saling menghormati, tidak ada ketentraman, itu bagiku negara gagal, Bang Jul. Jadi ukurannya beda. Kalau si Pudin menganggap Indonesia ini bukan surga, sementara kehidupan masyarakatnya begitu indah, sumber daya alamnya begitu luar biasa, kalau dalam bahasa Al-Quran ya itulah baldatun thayyibatun, negeri yang sangat indah. Kalau dalam bahasa Plus itu apa Bang Jul? Kolam susu, bukan kolam tapi susu. Bukan ikan tapi kolam susu. Bukan ya, lautan. Bukan lautan tapi kolam susu. Kolam susu, tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Kalau di negara lain tanaman bisa jadi tongkat. Itu kan menggambarkan bahwa Allah ini memberikan keberkahan yang luar biasa di bangsa Indonesia. Kemudian kalau dari sisi manusianya ya Bang Jul, kalau si Pudin itu tadi menyarankan agar bisa hidup penuh keberkahan, diberkahi Tuhan, harus ikut Yesus. Sementara yang ngomong sendiri Bang Jul, perilakunya sendiri, dia mengatakan sebagai pencinta Yesus, tapi kelakuannya seperti itu. Kira-kira itu kalau orang waras itu percaya nggak Bang Jul sama omongannya si Udin?
orang waras nggak percaya, cuman pengikut dia banyak kan memang orang yang nggak ada akal gitu ya, akalnya udah mati. Tapi itulah saya bilang Gusan dia, Indonesia nih kita nggak mendapatkan orang mati kelaparan. Jelek-jelek tetangga itu masih mau bantu. Saya ambil contoh kayak Aceh ya. Kalau di Medan jujur, Medan ini tingkat kesenjangannya masih tinggi. Banyak orang yang hidupnya itu masih hancur sekali gitu ya. Kalau di Aceh, saya ngomong di Aceh gitu, yang istilahnya Islamnya kuat ya. Di sana tuh kita nggak akan mendapatkan gelandangan. Kamu minta kerja sama orang, orang masih tolongin. Ya, yang penting mau kerja, minta kerja, maka orang akan suruh kamu angkat-angkat, bersihkan rumput atau apapun gitu. Kamu nggak ada tempat tinggal, kamu mau dirikan pondok, ya, ada tanah orang lebih. Misalkan ada orang punya tanah nggak dipakai, kamu bilang saya nggak punya rumah, saya mau dirikan tempat tinggal seadanya, dikasih, dikasih, nggak sampai harus jadi gelandangan. Jadi Aceh itu kita nggak mendapatkan pengemis dan gelandangan. Biasanya ada pengemis pun itu kiriman dari Medan biasanya datang. Ya, nanti ditangkap sama apa dinas sosial dikirim balik gitu. Dari dulu penyakitnya gitu-gitu aja. Kenapa nggak sampai seperti itu? Karena di Aceh itu Islamnya masih kuat. Mereka tuh masih mau bagi-bagiin makanan gitu kan. Sehingga orang ya kalau mau dibilang kaya kali ya nggak kaya, tapi nggak susah kan intinya itu. Kalau rakyat itu nggak perlu sampai wah gedungnya harus tinggi lah, kotanya harus maju sampai ada fasilitas apalah gitu kan. Yang penting aman, hidupnya ini ya damai sama orang nggak ribut. Aceh itu kalau jam 1 malam, jam 2 malam, kita mau jalan-jalan pun aman. Tapi kalau daerah Sumatera lain ya, apalagi Medan, wah bahaya, begalnya luar biasa sini. Kalau di Aceh jam 3 malam pun kita mau jalan aman kok. Ya, motor itu kita parkir nggak terkunci pun aman. Handphone saya selalu tinggal juga nggak pernah hilang. Ya itulah yang tadi Gus Andi bilang kan, yang penting nyaman. Oke, mungkin ada lagi Gus Andi untuk tambahan si Udin ini dalam tampilan barunya. Gini Bang Zul, terakhir sebelum ke Udin itu, terakhir ya. Hmm. Mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam. Kalau kita mau berpikir Bang Zul, sebenarnya siapa sih yang lebih punya kontribusi menciptakan kestabilan, ketahanan di masyarakat itu Bang Zul? Apakah dari sisi negara saja? Apakah dari sisi pemerintahan saja? Apakah karena adanya Menko Polhukam? Apakah karena hanya adanya TNI? Apakah karena hanya adanya polisi? Tidak Bang Zul. Ada kontribusi besar. Indonesia ini akan tetap utuh selama di masyarakat itu komunitas pengajian masih ada, imam-imam musola masih ada, kelompok-kelompok arisan masih ada, kelompok-kelompok pengajian masih ada. Sesungguhnya mereka lah yang menyatukan NKRI ini, yang mensolidkan NKRI ini di luar dari instansi-instansi pemerintah. Jadi keduanya punya peran yang sama. Makanya kalau si Udin mengatakan Indonesia ini sekarang dalam posisi kacau, celaka, hukumnya tidak adil, itu kan Udin itu sebenarnya yang dia sampaikan itu bukan keresahan publik, tapi lebih pada nasibnya dia sendiri. Dia terjerat oleh omongannya sendiri, dia bingung pengen kembali ke Indonesia, tetapi dia tidak punya keberanian. Akhirnya dia menghujat sana sini, sebenarnya dia mengharap belas kasihan, tetapi hukum harus ditegakkan karena begitu kesalahannya si Udin yang begitu banyak, hujatannya begitu banyak, begitu liar, frontal membabi buta mengalahkan si KC, maka peluang orang ini untuk istilahnya bisa dimaafkan di Indonesia itu sangat kecil. Dan gambaran orang seperti si Udin ini yang mengatakan dia hidup penuh keberkahan, sekarang kenyataannya apa? Dia hidup menggelandang jauh dari keluarga, masa depannya nggak jelas. Makanya orang-orang seperti ini nggak usah dicontoh. Orang-orang seperti ini itulah dua hal lah, proses secara hukum dan bawa ke psikiater atau diperiksa kejiwaannya. Itu aja Bang Zul dariku. Terima kasih. Makasih Gus Andi ya. Itu aja pemaparan kita tentang si Saipudin ya yang menghujat negara kita ya. Jadi semua udah dihujat, nama-nama udah dihujat, sekarang negara. Ya, negara celaka Indonesia. Luar biasa sekali statement tersebut. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, saya rasa udah cukup. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan makasih buat Gus Andi ya. Yuk, sampai jumpa Gus Andi. Waalaikumsalam.